Ah, Guys, menurut kalian apa yang membuat orang bisa melakukan tindak korupsi? Menurut kalian apa yang membuat orang bisa dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain? Menurut kalian apa yang membuat orang bisa menjadi predator? Predator kelamin, tojo sana, tojo sini, bunting sana, bunting sini. Apa yang membuat seseorang dendam ke sunat, kemudian menghilangkan nyawa orang? Apa yang membuat orang merampok, begal, dan tindak kejahatan lainnya? Kemiskinan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ngops dimanapun berada, langsung aja ya guys ya. Lambung kalian aman, lambung kalian sehat. Kalau lambung kalian tipe-tipe yang habis ngopi langsung hoe hoe, habis makan hoe hoe, muntah, tahan guys, jangan ngops dulu. Tapi kalau lambung kalian aman, ngops gas, subscribe. Oke guys, seperti yang sudah gue sampaikan barusan, apa sih yang membuat seseorang melakukan tindak kejahatan? Atau apa faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak kejahatan? Menurut gue, kemiskinan. Ya, kemiskinan. Setidaknya ada 3 jenis kemiskinan. Pertama, miskin harta, miskin ilmu pengetahuan atau wawasan, dan ketiga, miskin iman. Miskin harta yang melahirkan para perampok, pencurian, motor, mobil, merampok rumah, merampok perhiasan. Kalian pernah nggak baca atau dengar ada orang mencuri buah kah, hewan kah, milik tetangga dengan alasan faktor ekonomi, buat makan, tidak punya uang, lalu mencuri, merampok? Miskin harta. Miskin ilmu pengetahuan atau wawasan. Guys, kita udah sering banget denger yang namanya predator. Colok sana, colok sini. Entah yang tua, sepantaran, bahkan yang jauh lebih muda. Hamil sana, hamil sini. Mungkin dia tidak miskin harta, tapi dia miskin iman sudah pasti, dan miskin ilmu pengetahuan, wawasan. Dia nggak mikir kalau melakukan ini bisa hamil. Kalau dia melakukan ini akibatnya ini. Miskin. Koruptor. Apakah koruptor miskin? Apakah koruptor miskin harta, miskin ilmu pengetahuan? Sepertinya enggak guys. Mereka orang kaya. Gaji, tunjangan, fasilitas segala macam gak usah ditanya. Sarjana, berpendidikan, tapi masih korupsi, ngilep ratusan miliar bahkan sampai triliunan aset negara, harta negara. Miskin, masih miskin, miskin iman sudah pasti. Dia tidak bisa menemukan dan menghadirkan rasa bersyukur di dalam dirinya. Jadi rasanya lapar terus, rasanya kurang terus, rasanya miskin terus, mencuri terus, nilep terus, koruptor. Dari situ gue memahami bahwa kayaknya memang benar. Kemiskinan memang salah satu faktor atau bahkan faktor utama yang perlu diberantas. Karena menurut gue
Kemiskinan melahirkan kejahatan. Sedikit banyak kemiskinan melatar belakangi banyak jenis kejahatan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Mungkin tidak semua orang bisa jadi orang kaya. Tidak semua orang bisa jadi orang jenius, berpendidikan S1, S2, S3, S4, SSSS. Mungkin tidak semua orang juga bisa menjadi ustadz, menjadi yang paling beriman, menjadi yang paling berilmu. Tapi apakah kita harus sempurna untuk bisa meninggalkan, menjauhi diri dari segala bentuk kejahatan? Wanjas. Guys, percaya guys, kita nggak harus jadi sempurna, kita nggak harus jadi si paling untuk bisa terhindar dari seseorang yang berbuat kejahatan. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk tidak menjadi orang jahat. Tapi memang seperti yang gue jelasin sebelumnya, kita harus menangani, kita harus menghindari miskin harta. Sebisa mungkin kita bekerja, mencari uang, mencari nafkah dengan cara yang halal. Apapun caranya, selama itu halal, kita cincai. Terserah lu mau usaha. Bahkan menurut gue pengamen masih jauh lebih bermartabat dari penjahat. Jualan bakso kek, jualan apa kek, atau lu punya karya, punya skill apa kek, selama itu bisa menghasilkan dan itu halal, gas. Jangan miskin ilmu pengetahuan atau wawasan. Belajar, sekolah yang benar, jangan bucin-bucinan. Pelajari apa yang harusnya dipelajari. Pendidikan akademis atau pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di luar bangku sekolah, nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat orang bijak di sekitar kita, biar kita lebih cerdas, biar kita lebih wise atau bijaksana, sehingga kemudian kita jadi tahu, kita jadi memahami apa yang baik, apa yang tidak. Kita jadi memahami, oh kalau kita melakukan ini, akibatnya ini. Kalau kita melakukan ini, maka ini yang akan terjadi. Sehingga kita jadi sedikit banyak yakinlah untuk tidak menjadi orang jahat. Jangan miskin iman. Boleh jadi dia kaya, dia berpendidikan, tapi miskin iman, koruptor. Tuh, ibadah. Terserah apapun agama kalian, gue percaya yang namanya agama mengajarkan hal-hal baik. Waktunya ibadah yang benar, ngaji yang benar, baca kitab-kitab kalian, terserah apapun agama kalian. Gak ada yang ngajarin maling, gak ada yang ngajarin menghilangkan nyawa orang, gak ada yang ngajarin memperkaos, korupsi dan lain sebagainya. Gue yakin itu. Jadi sekali lagi please, jangan miskin, jangan jadi orang jahat. Oke, sebagai penutup, tadi gue udah jelasin pendapat gue tentang apa yang melatar belakangi sebuah kejahatan, apa yang melahirkan sebuah kejahatan, kemiskinan. Kemiskinan yang gue maksud ada 3 tadi. Miskin harta, miskin ilmu pengetahuan atau wawasan, miskin iman. Gua ngerti kita manusia boy, bukan nabi boy. Yang mana sebuah kesalahan, sebuah kejahatan mungkin adalah sebuah keniscayaan. Tapi
Apakah lu memilih menjadi orang jahat? Apakah lu mau menjadi orang jahat? Apakah itu pilihan hidup lu? Apakah itu tujuan hidup lu? Kalau lu bisa memilih menjadi orang baik, kenapa tidak? Dengan apa? Menghindari yang 3 tadi. Sebisa mungkin jangan miskin harta, jangan miskin ilmu pengetahuan, jangan miskin iman. Kita tidak perlu jadi sempurna. Kita nggak perlu jadi orang si paling sempurna untuk menghindari tindak kejahatan, untuk menjadi orang baik, untuk tidak menjadi penjahat. Kita cukup memahami 3 tadi. Yuk, bisa yuk di subscribe, ngops lah, santai, ngopi, renungi kembali. Ngops lah. Kalau kalian bisa menikmati hidup, kalau kalian bisa mensyukuri hidup, gue yakin kalian akan berpikir 2, 3, bahkan ratusan kali untuk menjadi orang jahat dan menjadi penjahat. Gue percaya itu, guys. Bagaimana dengan kalian? Sehat dan sukses selalu. Ngops lah.